Bab 1417. Panji tidak tumbang, Neslandia tidak akan tumbang. Melihat Nathan terdiam, semua orang mulai mengatainya. Sebisa mungkin menghinanya. Lagi pula, berita Nathan sebagai pengkhianat masih simpang siur. Katakan padaku, apa kamu akan pergi ke luar negeri? Kata Kirana. Sedikit tidak tega melihat Nathan. Nathan mengangguk, ya, benar. Hahaha. Jelas-jelas ingin kabur, masih bilang ingin penyegaran diri? Dasar pengkhianat. Pengkhianat Neslandia, kamu akan mati sengsara. Begitu mendengar Nathan mengakuinya secara pribadi, semua orang menjadi semakin marah. Mengecam dan mengumpatnya. Percayalah, aku tidak mungkin mengkhianati Neslandia. Nathan meraih tangan Kirana. Cuy, siapa yang akan percaya omong kosongmu? Itu hanya untuk membohongi Kirana saja. Aku sangat ingin membunuhmu. Kirana mengabaikan yang lain dan mengangguk, ya, aku percaya padamu. Masih ada ibu ada aku yang menjaga Nana. Kamu bisa pergi dengan tenang. Baik, kalau begitu aku pergi. Sebenarnya Nathan sangat enggan. Terutama setelah melihat istri, putri dan ibunya. Tapi untuk Neslandia, dia harus pergi. Utamakan negara, baru keluarga. Neslandia adalah negara besar, bagaimana mungkin takut dan tidak berani pergi? Tunggu sebentar, kamu pengkhianat ingin kabur? Kami tidak akan membiarkanmu kabur. Kami akan menangkapmu, seorang pengkhianat, dan menyerahkannya kepada pihak berwajib. Shade dan yang lain segera menghentikan Nathan. Apa yang kalian lakukan? Kaisar Shuidan dan beberapa orang berjalan keluar. Tuan Torne, pengkhianat ini akan melarikan diri ke luar negeri. Dia sendiri yang mengakuinya. Kita tangkap saja dia, Shade meminta instruksi. Minggir. Kaisar Shuidan mendorong Shade ke samping. Nathan memandang Kaisar Shuidan dan Larissa, berkata sambil tersenyum, tunggu saja, aku pasti akan datang untuk menjemput istri dan putriku dalam 3 bulan. Oke, aku ingin tahu bagaimana kamu menjemput istri dan putrimu. Kaisar Shuidan mengucapkan kata-kata ini dengan keringat dingin. Setelah itu, Nathan pergi. Keluarga Andersen dan Pramana tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Kaisar Shuidan. Mengapa dia begitu toleran terhadap Nathan dan membiarkannya pergi? Bukankah seharusnya ditangkap? Setelah Nathan pergi, dia tidak menoleh ke belakang. Dia takut jika dia menoleh, dia tidak akan bisa pergi. Dia kemudian langsung menuju Gandala. Di sebuah manor di kota Gandala, Phoenix hitam, macan hitam, dan yang lain berkumpul bersama. Hahaha, baru saja aku menerima kabar dari pemimpin, mereka sudah melakukan persiapan sepenuhnya. Begitu Adipati Agung pergi, dia sama sekali tidak memiliki kemungkinan untuk hidup. Kali ini, semua pasukan utama akan mengerahkan segalanya untuk membunuh Adipati Agung. Walau harus kehilangan segalanya, mereka juga harus membunuhnya saat dia berada di luar negeri. Phoenix hitam tertawa. Macan hitam dan yang lain sangat bersemangat, bagus sekali, karena Nathan dituding sebagai pengkhianat, itu telah berdampak besar pada Neslandia. Jika Adipati Agung terbunuh, pukulan bagi Neslandia akan sangat besar. Membayangkannya sudah membuatku senang. Ya, betul sekali. Kali ini, yang menunggu Adipati Agung adalah jebakan besar dan master tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya. Sekuat apapun dirinya tidak mungkin dapat mengatasinya. Pemimpin secara pribadi merencanakan segalanya, Adipati Agung tidak memiliki kemungkinan untuk hidup. Setelah Nathan sampai di Gandala, Skynia, tempat diadakan pertemuan benua timur, secara khusus mengirim seseorang untuk menjemputnya. Lagi pula, sesuai aturan, setiap negara hanya diperbolehkan mengirim 1 perwakilan. Nathan mengenakan topeng Fradron di wajahnya, pedang Fradron di punggungnya, dan cincin Fradron di jarinya. Menggenggam panji naga Neslandia yang besar. 1 orang. Sebilah pedang. Sebuah panji. Neslandia adalah dia adalah Neslandia. Jika panji tidak tumbang, Neslandia tidak akan tumbang. Bab 1418. Pembunuhan yang mengejutkan jutaan tentara. Adipati Agung, kali ini Neslandia tidak bisa memberimu bantuan apapun. Semuanya bergantung padamu seorang. Pihak lawan telah menebak sikap Neslandia. Lebih baik mati dalam pertempuran daripada kehilangan martabat Neslandia. Tidak peduli kapanpun, panji naga Neslandia tidak boleh tumbang. Jika kamu tidak kembali, jangan khawatir,
ibu, istri, dan putrimu akan dijaga oleh Neslandia. Sebelum pergi, prajurit Fradron memberi beberapa instruksi kepada Nathan. Hormat. Semua orang memberi hormat dan menyaksikan Nathan naik ke pesawat. Setelah mendengarkan instruksi prajurit Fradron, Nathan sudah mengambil keputusan. Setidaknya tidak perlu mengkhawatirkan Kirana dan yang lain. Di pesawat, ketika beberapa orang Skynia melihat Nathan, semua orang tersenyum penuh kemenangan. Neslandia memang negara yang hebat, panutan bagi benua timur. Kami sangat kagum. Aku harap kamu bisa tetap memegang teguh panji naga Neslandia agar tidak jatuh. Meski wajahnya terlihat sopan, matanya penuh dengan niat membunuh. Gunung Giurong yang terletak di pedalaman Skynia memiliki medan yang terjal dan rumit. Ratusan ribu orang telah berkumpul di sana lebih awal. Dan jumlahnya masih terus bertambah. Melihat gerakan ini, seharusnya bisa menembus 1 juta. Mereka mengepung Gunung Giurong dengan sangat rapat, bahkan nyamuk pun tidak bisa melewatinya. Kali ini benar-benar menggambarkan pemblokiran. Terlihat jelas di setiap sudut. Begitu memasuki Gunung Giurong, pasti tidak akan ada yang bisa keluar. Ini adalah jebakan pembunuhan mengejutkan yang disiapkan untuk Nathan. Dan Gunung Giurong masih terus mengerahkan bala bantuan, demi meningkatkan tingkat keberhasilan pembunuhan. Dan tempat ini adalah lokasi pertemuan 28 negara benua timur. Tidak ada yang tahu apa isi spesifik dari pertemuan ini. Perwakilan dari 27 negara telah datang ke sini lebih awal, hanya menyisakan Adipati Agung Neslandia. Tapi semua orang tahu apa isi pertemuan ini, membunuh Adipati Agung Neslandia. Yang membuat orang semakin tidak terduga adalah bahwa ini adalah pertemuan benua timur. Namun negara Warriagley dari benua barat mengirim seorang tokoh hebat dengan gelar raja, dan menguasai seluruh pertemuan. Meminta semua orang di benua timur mendengarkan mereka. Meskipun semua orang merasa tidak nyaman, mereka hanya bisa menahannya. Kali ini, ada puluhan ribu master dari negara Warriagley yang diam-diam datang ke Skynia, mencakup para master dari segala bidang. Inilah janji Pangeran William kepada Aliansi Revolusi Kebebasan. Hal yang tidak diduga semua orang adalah orang yang mengatur segalanya di belakang layar adalah pemimpin Aliansi Revolusi Kebebasan. Tapi dia sama sekali tidak menunjukkan wajahnya. Waktu Skynia, jam 8 pagi. Aliansi Revolusi Kebebasan dengan Pulau Leste, Skynia dan Warriagley dan kekuatan besar lainnya telah selesai menyiapkan rencana mereka seutuhnya. Selanjutnya hanya menunggu kedatangan Nathan. Segera, berita internasional menyebar bahwa semua perwakilan dari 27 negara dari pertemuan 28 negara telah tiba, kecuali Neslandia. Untuk waktu yang lama tidak melihat perwakilan Neslandia muncul, mungkinkah Neslandia ketakutan? Menciut? Skynia mengeluarkan kabar, memberi waktu tenggat 6 jam untuk Adipati Agung sampai di tempat pertemuan. Jika tidak, maka dianggap Neslandia mundur dan abstain. Mulai saat itu, Neslandia akan menjadi aib di benua timur. Pada saat ini, orang-orang di Neslandia secara mengejutkan bersatu, semua memperhatikan masalah ini. Semua orang ingin Adipati Agung tiba secepat mungkin, untuk menjayakan Neslandia. Nathan mengerti mereka akan melakukan hal ini. Mereka sengaja menunda waktu kedatangannya, sehingga dia terlambat atau bahkan tidak bisa tiba di tempat pertemuan. Kesulitan terbesar yang dia hadapi sekarang adalah bukan meninggalkan Skynia hidup-hidup, tapi bagaimana sampai di tempat pertemuan dalam waktu terbatas. Terlambat 1 detik, Neslandia akan dihina 1 detik. Bersambung.